Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beragama, jika kita ingin memastikan dan mengetahui bahwa agama yang kita jalankan di atas kebenaran, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, yaitu niat. Yang pertama adalah niat. Kita harus melakukan segala sesuatu dalam agama ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tidak melihat besar dan kecilnya amal, tidak melihat sedikit dan banyaknya amal, tidak hanya melihat hal-hal yang seperti itu, tapi Allah melihat niat. Aga akatata riwattunna ripigo sedia amal amalici. Karena amal yang baik kalau dilakukan bukan karena Allah, tendena sebab Allah Subhanahu wa taala gambar amitu bawang. Itu hanya zahir saja. Sedangkan amal ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya kita lakukan, tapi hati kita senantiasa terikat dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persepsi, yaitu si cocok pi apa yang kita lakukan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab jangan sampai engkau kita tongangi sempajangnya, kita lakukan salat, kerjakan salat, ternyata salat yang kita kerjakan tidak seperti salat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yanatu nakda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Pada sempajaki, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jangan sampai kita bermuamalah, kita berdagang, berniaga, kita melakukan usaha tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berpuasa, jangan sampai kita mengeluarkan zakat versi kita, tapi tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dega aga cerita maka dufang Allah ta'ala manibawa misengi perlu to idi disen na sabana paguruangi fong Allah Subhanahu wa ta'ala na perintangi fong Allah Subhanahu wa ta'ala makotopan detu na paguruangi surona
Allah perintahkan, Rasulullah ajarkan, maka dalam beragama tidak ada prinsip wong Allah Ta'ala menibawa misengi. Kita juga harus tahu, kita harus belajar, ada syarat diterimanya amal. Kita bisa tahu bahwa amal ini diterima dan amal ini ditolak, amal ini sah dan amal ini tidak sah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW menerangkannya. Adapun setelah itu amal setelah sahih, setelah benar, kemudian gugur, itu kembali kepada perbuatan hamba itu sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi samakan apa yang diinginkan oleh Allah dengan apa yang kita lakukan dan kita laksanakan. Ya natu naseng tomatuatta makada maloto lindromu makadaru tumu narekode misengi asitarimanna atayna puange majapu masya semana ngisini napakasiwamu. Hitam jidat ini salat sujud, hitam lutut ini tebal karena ibadah, tapi kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari ibadah tersebut dan apa yang kita lakukan. Si cocok mugah si bawa aga na perintahnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin beribadah, kita ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita gunakan caranya Allah, bukan caranya manusia. Kita ingin masuk di surga yang Allah siapkan, bukan di surga yang kita inginkan. Sebab mungkin banyak di antara kita menginginkan surga sesuai dengan persepsinya, tapi tidak seperti itu surga yang Allah siapkan bagi mereka. Tilkal jannatul lati wu'idal muttaqun, surga yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita mengatakan maka dah Allah Ta'ala meniwa misengi, Allah yang tahu. Allah mau kasih masuk surga atau masuk neraka, Allah terangkan di dalam Al-Quran. Walladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, kekal di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, orang yang beriman dan beramal saleh itu tempatnya di surga yang paling tinggi. Bahkan hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya hasan, sanadnya hasan, begitu pula Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu yakutanai ketika ditanya an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa husnul khuluq, kemudian akhlak yang baik. Kemudian ditanya an aktsar ma yudkhilun nasan nar, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Dua pintu ini adalah gerbang terbesar seseorang yang akan menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Berhati-hati dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dua gerbang ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat, kemudian menyamakan persepsi syariat yang kita laksanakan dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apa yang Allah perintahkan itu yang kita lakukan, walaupun orang tidak menyukainya,
Karena kita sedang menjalankan syariat Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat manusia. Ketika kita menjalani kehidupan, jalani kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan kita, yang memiliki, mengatur dan yang berkehendak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Okoni romonro barakana atau tongelinota. Disitulah keberkahan hidup di dunia, yaitu kita sandarkan semuanya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Purioi riona fong Allah Subhanahu wa taala. Na purio ki fong Allah Subhanahu wa taala mencaji atanna. Ridhalah terhadap apa yang Allah ridhai, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sebagai hambanya. Di akhirat Allah akan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Surga dan semua fasilitasnya tidak ditentukan oleh lamanya orang hidup, bahwa orang tua kemudian dia mesti masuk surga dan surganya akan mendapatkan fasilitas yang lengkap dan tempat yang paling luas. Tidak ditentukan oleh umur. Surga tidak ditentukan dengan jabatan, setinggi apapun jabatan seseorang di dunia, kemudian pasti dia akan mendapatkan jabatan yang tinggi di akhirat, kedudukan yang tinggi di akhirat. Tidak ditentukan oleh itu. Dengan kekayaan harta, bahwa orang yang memiliki harta yang banyak di dunia kemudian dia akan mendapatkan balasan yang besar di akhirat, tidak ada kepastian yang seperti itu. Umur yang pendek tapi diberkahi oleh Allah. Pekerjaan yang halal tapi diberkahi oleh Allah. Jabatan yang tidak tinggi tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang akan mendapatkan surga dengan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa surga yang Allah nanti berikan kepada kita luas, tidak terbatas. Kita berharap bahwa surga yang Allah nanti akan balaskan kepada kita lengkap dengan semua yang sering kita dengar fasilitasnya. Tapi kita di dalam bersyariat membatasi diri. Tapi kita di dalam menjalankan agama membatasi diri kita, seolah-olah bahwa ada surga yang lain selain daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan tuntunannya di dunia dengan peraturan sedemikian rupa. Ini haram, ini makruh, ini tidak boleh kita lakukan, ini kamu harus lakukan. Aturan yang sedemikian rupa. Kamu harus salat, kamu harus puasa, kamu harus mengeluarkan zakat, kamu harus haji, kamu harus berbakti kepada orang tua. Aturan yang sedemikian rupa. Untuk apa? Di akhirat Allah akan membalasnya sesuai dengan kita melaksanakan syariat di dunia. Seperti itu fasilitasnya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas kita di akhirat. Kalau kita membatasi diri kita di dunia, Allah batasi di akhirat. Kita ingin masuk surga, tapi surga seperti apa yang kita inginkan? Dengan membatasi ibadah atau bahkan tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin masuk surga tapi jalannya maksiat. Mau kemana? Kita ingin mendapatkan balasan yang besar, tapi dengan amal yang malas kita lakukan, yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Konsep yang kita pegang ini, kalau kita memasuki agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyeluruh, maka itulah yang diukamkan oleh ulama, sesungguhnya inna fid dunya jannah, bahwa di dunia ini ada surga. Kalau kamu tidak masuki di dunia, kamu tidak akan memasukinya nanti di akhirat. Masuklah Islam dalam keadaan menyeluruh. Kita upayakan itu untuk kemudian kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memastikan bahwa amal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa surga yang kita impikan adalah surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kemudian sering menyalahkan orang-orang yang memiliki pemahaman sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang coba mempraktikkan akidah, amalannya, adabnya, ibadahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka disebut makurab pahang, bahwa orang yang memiliki Al-Quran, pemahaman sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu makurab pahang. Jangan sampai pemahaman kita yang terlalu banyak. Nasabah ia tu pahangin naraku si cocok ni si bawa Al-Quran melebihi nafang Allah Ta'ala, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah pas. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh melampaui. Jangan kita katakan bahwa orang yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mengatakan maka lalai pahanna, padahal nuleru idi yang suka pakai lain, suka merubah pemahaman yang telah diajarkan oleh para nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suka menyebut orang-orang yang berpemahaman Al-Quran dan Sunnah yang nampak daripadanya ketaatan, kita katakan maka dak mulai mengamuni surga, jangan sampai kau lewati surga. Tidak ada orang yang bisa melewati surga. Orang yang melakukan beramal saleh, beriman kepada Allah dan beramal saleh, dia akan masuk surga. Kalau tidak sesuai pemahamannya dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan naliwas surga, masuk surga saja tidak. Jangan kita katakan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka diolok man repeje. Karena pemahaman agama ini tidak diikat dengan umur. Neyewe agamae dalele tania adalele, bahwa agama ini adalah agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata man yasha, Allah berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Fa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang diberikan ilmu, diberikan hidayah, petunjuk, dialah yang Allah berikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada cengi niat tak perbaiki niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasti cocok iro amalak tak
sesuaikan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian taat. Betul-betul taat apa saja yang Allah perintahkan ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Itu adalah bahasa iman yang keluar dari orang yang beriman ketika dia mampu mengucapkan sami'na wa ata'na. Kita menyembah Allah atau kita menyembah keinginan kita? Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mentaati segala perintahnya dan bisa menjauhi segala larangannya, dan agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, mematikan kita dalam keadaan muslim dan memasukkan kita dalam hamba-hambanya yang saleh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.